Halo, dulur petualang. Kali ini saya sudah nyampe di sudut di sudut Kabupaten Pangandaran, dan saya akan mengunjungi ke tempat pelelangan ikan atau hasil dari perikanan Laut Selatan Pulau Jawa di Kabupaten Pangandaran. Bagaimana keseruannya di sana? Saksikan tetap Kobra Petualang. Halo, dulur petualang. Kali ini saya untuk eksplorasi menuju ke pelelangan ikan ini ikut dengan transportasi lokal setempat dari daerah Parigi menuju ke, rencana sih mau ke Bojong Salawe. Semoga sampai sana dengan selamat, dan kebetulan kendaraan ini mau menuju ke sana. Jadi terima kasih buat bapaknya untuk kasih tumpangan ke saya. Terima kasih. Lokasi Bojong Salawe ini terletak di antara pantai utama Pangandaran di sebelah timurnya, dan ke sebelah baratnya adalah pantai Batu Hiu, kesananya lagi Batu Karas, kemudian Madasari, dan kesananya lagi adalah batas di Kabupaten Tasikmalaya. Terdapat juga pantai indah di sana yaitu Karangtaulan. Garis lurus arah kesananya lagi yaitu adalah menuju Garut, Sukabumi, dan lain-lainnya. Sehingga menjadikan pantai Bojong Salawe ini menjadi kawasan yang sangat strategis untuk kalian teman-teman dulur petualang melakukan aktivitas pencarian ikan laut, apakah mau memancing atau menjala dan lain-lainnya bersama para nelayan. Dan luar biasa, hasil ikan dari laut ini juga sangat bervariasi dan sangat baik untuk dikonsumsi. Halo dulu petualang, saya sudah sampai di tempat pelelangan ikan di Bojong Salawe. Ada ikan apa sajakah yang untuk konsumsi di sini dan harganya berapa? Kita tinjau langsung yuk. Kurang naon ya, Bu? Nah, jadi inilah jenis ikan yang ada di sini, dijual di sini, dan sekarang pukul 2 masih tersedia ternyata. Dan Bisa dilewati dulu ya, Bro. Bisa dipasak di sini, dibakar, terus siram. Nah, jadi sekarang kita mau membeli ikan ini. Jadi siapa, Bu? Ini mangmung, bawal mutiara. Mangmung, mutiara. Ini berapa kilo kisaran berapa? Ini 3 ekor paling 1 kilo. 3 ekor ini 1 kilo bisa dikonsumsi untuk 4 orang bisa ya. Harganya berapa? Ini 120 mata. 120 Udah udah. pakai cobek. Oh, 120 udah dimasakin, udah pakai cobek segala macam. Silahkan datang ke Bojong Salawe. Dengan Ibu siapa? Ibu Encik Sarsi. Ibu Encik. Luar biasa. Mari kita nikmati. Oke, dulu petualang. Di sini juga ada jenis udang sebesar gini, dan untuk 1 kilonya ini dijual seharga 100.000. 100.000 sangat worth it sekali harganya. Itu bisa dikonsumsi dengan 100.000 saja, 1 kilo bisa dibawa pulang. Ini hasil tangkapan tadi pagi, Om. Oh, ini hasil tangkapan tadi pagi, jadi masih fresh. Sekarang udah jam 12. Nah, ini masih fresh. Jadi kalau minat silahkan datang ke Bojong Salawe. Harga 100.000 silahkan hubungi ke ibu. 100.000. Petualang, ini merupakan ikan tongkol hitam. Yang tongkol suka dikonsumsi di kita itu bentuk seperti ini. Tebak harganya berapa? Harganya hanya 15.000 saja. 15.000 1 kilo. 15.000 itu 1 kilo. Luar biasa murah sekali. Lagi murah. Buruan serbu ibu ini langsung. Kalau tidak ada, itu harga sampai 25.000. Ini lagi ada, 15.000. Oh, kalau lagi langka harganya bisa sampai 25.000 ya, Bu. Sekarang ini dengan harga 15.000 saja bisa ambil 1 kilo. Borong semua ibu, lagi murah. Silahkan datang ke Bojong Salawe ya, Bu ya. Mudah-mudahan habis hari ini ya, Bu. Makasih ya, Bu.
Nah, dulur petualang, kita kan pesan seafood ini sama ibu ini dan dia mau masakannya dan kita suruh standby di rumahnya. Buka. Mas lagi beli apa, Mas? Minuman? Hah? Minuman. Minuman. Yang pertama saya beli Itu berapa harganya di sini? Cross, di sini harganya 35.000. Ya? Kalau yang satunya lagi ini Berapa itu Aos di sini? anak orang tua Berapa? di sini 40.000. 40.000. Buat konsumsi pribadi dan sendiri untuk perjalanan 1 jam itu bisa menjaga saya dari masuk angin. Itu untuk jamu ya? Ya, karena ini bukan minuman berbahaya, ini hanya jamu. Oke, lanjut. Bye-bye. Halo, dulur petualang, itu sampailah di kawasan Bojong Salawe, di mana tempat hasil dari perikanan dan kelautan di sini atau pelelangan ikan, seafood lah bisa dikatakan seafood. Dan kita akan menikmati di tempatnya di sini dan sampailah di tempat makan tersebut. Kita nanti akan santai di sana, makan di sana. Dan jelas biasanya kalau makan hasil dari tempat itu, makannya di tempat itu rasanya biasanya suka dapatlah enaknya itu. Bagaimana ikuti terus ya. Abraskeun ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa dengan mengkonsumsi ikan, apalagi ini ikan laut, itu kandungan proteinnya sangat tinggi sekali. Jadi untuk kalian dulur petualang sangat direkomendasikan ketika berpetualang ke daerah pantai itu mengkonsumsi ikan lautnya, apalagi yang khas dari pantai itu sendiri. Jangan lupa juga ketika main ke daerah pantai, dulur petualang itu harus minum yang segar-segar untuk mengurangi dehidrasi, karena notabene daerah pantai itu panas, kita mengeluarkan keringat banyak, jadi kita harus terhidrasi dengan baik agar kesehatan tetap terjaga dengan baik pula. Oke, dulur petualang, ikannya sedang dibakar dan jelas ini nikmat sekali karena ikannya hasil dari sini, kita makan di sini. Luar biasa. Wanginya juga dulur petualang mari makan bingung lah tidak mengherankan kenapa orang-orang yang berada tinggal di daerah pantai menjadi sumber daya manusia yang sangat potensial, pintar, dan kuat. Karena yang mereka konsumsi juga sangat berprotein tinggi seperti ini. Ditambah lagi, di Pangandaran ini kan terdapat mantan menteri Bu Susi. Dia orang yang sangat pintar sekali. Ya, mungkin yang dia konsumsi itu sehari-harinya yang berprotein seperti ini. Halo dulur petualang, mari makan. Sini ada ikan yang tadi kita bakar dan ini namanya diapain sih ya? Disemur ya. Jadi kuahnya hampir mirip dengan kuah yang ada di kerang hijau. Rasanya gimana? Coba. Luar biasa gurih. Gurihnya dapet, bumbunya juga dapet, sangat fruity. Lembut sekali tekstur daging ikannya. Mari makan. Cukup. Madang terus. Setelah puas makan, saya pun menyempatkan waktu untuk mengeksplorasi di sekitar Bojong Salawe ini. Dan ternyata perkampungan di sini sangat indah. Tempatnya juga sangat indah, dan yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa di sini tidak dipakai orang untuk semacam ya buat camping ceria keluarga lah, barbekyuan atau gimana gitu sambil menikmati di depan tenda seperti yang banyak orang lakukan di Pantai Madasari.
Karena di sini juga padahal untuk bahan makanan untuk mereka konsumsi untuk sekedar berkumpul dengan keluarga itu di sini sangat tersedia banyak sekali gitu. Padahal di sini juga kan seperti teman-teman lihat banyak tempat spot-spot yang agak strategis, rindang untuk mendirikan tenda, ataukah mungkin di sini karena tidak bisa berenang sehingga kurang pengunjung untuk datang ke sini. Tapi padahal ini sekedar untuk berkunjung, jalan-jalan di pesisir pantainya. Bahkan di sini bisa bapak-bapak yang mengantar keluarganya ke sini itu bisa sambil mancing dan lain-lainnya. Bahkan katanya sih banyak juga yang mancing di sekitar apa ya itu namanya kayak dermaga seperti itu ya, dari sana juga banyak yang mancing. Kenapa tidak di sini itu untuk menjadi wisata pusat juga sama gitu seperti di Madasari atau Pangandaran. Padahal di sini juga ya meskipun agak kotor sih tapi ini cukup bisa memanjakan keluarga ketika menginap di sini itu untuk makan-makan. Bahan untuk makanannya di sini tersedia, ada apapun yang dibutuhkan di sini ada untuk sekedar hiburan bersama keluarga. Tapi jangan coba untuk berenang di sini. Mungkin karena tidak ada aktivitas berenang di sini, mungkin dihimbau bahwa di sini adalah berbahaya. Hati-hati ya teman-teman. Oh ya, untuk sekedar informasi bahwa untuk mau memasuki ke kawasan Bojong Salawe ini yang terletak di Kabupaten Pangandaran, itu harga tiket masuknya adalah Rp0 alias gratis. Monggo masuk ke sini kapan saja 24 jam. Hanya mungkin ketika dulur petualang parkir di tempat umum itu yang sudah disediakan itu akan dikenakan tarif retribusi parkir. Ya seberapa sih, paling goceng lah, itu wajar. Ngomong-ngomong soal parkir, pas saya berjalan di bibir pantai, saya menemukan ada bangkai perahu yang sedang terparkir di sini. Namun tidak utuh, ini hanya tersisa setengahnya, bahkan keadaannya sudah sangat buruk sekali. Dan saya pun penasaran itu insiden apa yang sudah terjadi terhadap perahu ini sehingga menjadi bentukan yang seperti ini. Apakah saking ganasnya ombak atau memang perahu ini sudah berusia dan sudah tidak layak pakai atau seperti apa, saya nggak tahu. Yang jelas ini hancur sekali, dan dilihat dari puing-puingnya ini adalah mungkin sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan saya menemukan hal aneh. Saya menemukan, kalau di Sunda namanya belut, itu apa ya sih namanya, bahasa Indonesianya sih belut ya, sama ya. Ada bangkai belut di sini yang notabene sering saya temui di pesawahan-pesawahan atau kolam di dataran ya tempat saya tinggal lah, bukan daerah pantai. Itu ternyata di sini juga ada ya. Setelah dirasa cukup untuk mengeksplorasi tempat ini dan sudah makan kenyang sekali, saya pun beranjak untuk pulang. Dan tidak lupa, sebelum pulang itu kita harus berbelanja dulu dong. Wadah-wadahnya. Siap. Dulur petualang akhirnya cukup melelahkan sekali juga, meski cuma 1 hari mengeksplorasi di daerah pantai di Bojong Salawe itu. Namun yang jadi keseruannya bagi saya pribadi ketika berpetualang atau mengeksplorasi itu, yang paling saya suka adalah dalam proses perjalanannya, menikmati bentang alam yang dilewati. Itu sangat menenangkan sekali. Apalagi kita bisa kembali pulang dengan selamat tanpa kejadian yang berarti, itu patut untuk kita syukuri. Terima kasih dulur petualang sudah menyaksikan aktivitas saya hari ini. Jangan lupa saksikan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.